Shalom Bapak Ibu, salam kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu dengan saudara-saudara seiman pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kalau Bapak Ibu bisa bangkit berdiri, memberikan salam senyum yang termanis untuk kanan kiri. Katakan Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, dalam ibadah raya kita pada pagi hari ini. Kita datang mau menyembah Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan dalam pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku datang menyembahmu di sini, ku percaya karena Kau ada.
kasih Tuhan, mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangan-Nya. Turunlah atas kita kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam ibadah kita pagi hari. Amin. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Mari kita aminkan bersama. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Ketika begitu banyak kegelisahan di dalam diri, ketika tak tahu harus berbuat apa, sementara begitu banyak persoalan menghantam di dalam kehidupan kita, seolah kita kehilangan keyakinan untuk berdiri tegak, ingatlah Bapak Ibu, ada satu pribadi yang maha kuasa. Perahu kehidupan kita membutuhkan seorang nahkoda yang handal. Kita tidak bisa mengarungi lautan kehidupan dalam ganasnya ombak persoalan seorang diri. Kita membutuhkan sang pengemudi kehidupan kita, sang nahkoda yang handal, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa atas hidup kita. Bapak Ibu, mari kita akan memuji Tuhan, ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, Tuhan Yesus sebagai juru mudi kita yang handal di dalam kehidupan kita. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku
kasih, kita pada pagi hari ini mempersiapkan hati kita, beri ruang untuk firman Tuhan, kita siapkan biarlah firman yang kita terima boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita akan menyiapkan hati kita dengan satu pujian. Aku datang dan bersujud di hadapan-Mu. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, ini adalah saat yang indah. Kami mau menerima, mendengar, merenungkan
memperhadapkan nasihat firman Tuhan dengan hidup kami. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, sehingga firman-Mu menjadi nyata dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, pakai dalam segala keterbatasannya, untuk membahasakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami mau menerima sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan nanti akan saya bacakan pada waktu saya menjelaskan. Tema yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini adalah Kristus dan kuasa-kuasa. Ini bertepatan dengan bulan ini, bulan September, sinode kita menetapkan sebagai bulan perdamaian. Bagaimana perdamaian itu dinyatakan dalam kehidupan setiap kita. Ada sebuah lagu dalam bahasa Batak. Lagunya demikian. Malau salpudo portibion soadong nahot di tanon ikon laudoho manopok Tuhan bi tuban nuagi jang hasonangani Rade mahotok tong di panjawanai unang terlalap ho tangihon Rade mahotok tong arian borngin pe sayunang lalap ho. Dalam bahasa Indonesia lagu ini katakan, dunia ini akan berakhir. Tidak ada yang kekal di dunia ini, apapun tidak ada yang kekal. Kita akan pergi menyongsong panggilan Tuhan. Pulang ke rumah Bapa di sorga yang penuh dengan sukacita. Oleh karena itu bersiaplah dengan sungguh-sungguh dalam panggilan tersebut. Jangan terlena. Unang terlalap ho itu artinya jangan engkau terlena. Tangihon, dengarkan, camkan, jangan engkau terlena. Bersiaplah siang malam, jangan engkau terlena. Inilah panggilan Tuhan juga bagi kita. Bagaimana kita sebagai jemaat Tuhan, khususnya kita yang ada di GKMI Bangsri, menjadi pribadi-pribadi yang bersiap diri dan tidak terlena dalam hidup. Banyak hal dalam hidup ini yang membuat kita terlena. Baru kita kaget. Ya. Saya kasih contoh umpamanya ketika ada orang yang meninggal dunia baru kita kaget. Ya. Kemarin kami baru menerima kabar seorang teman satu angkatan kami meninggal dunia tiba-tiba jatuh di kamar mandi. Tidak ada persiapan. Istrinya pun tidak bersiap-siap bahwa suaminya akan pergi pada hari itu. Kaget semuanya. Nah, banyak yang membuat hidup kita ini terlena. Ya kekayaan, ya pekerjaan, ya kemegahan hidup. Membuat orang terlena dalam hidupnya sehingga lupa apa yang harus dilakukan dan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah dunia. Termasuk tugas dan tanggung jawab saudara untuk gereja ini. Bagaimana kursi-kursi yang kosong semakin ditambahkan oleh orang-orang yang jiwa-jiwanya ditolong oleh saudara-saudara untuk diisikan di sini.
Saya teringat bahwa pertumbuhan gereja-gereja, khususnya kita di PGM 4 ini, bermula dari semangatnya kaum awam. Luar biasa, dulu fasilitas sangat minim, kendaraan sangat minim, tetapi semangat untuk mengabarkan Injil luar biasa. Saudara-saudara kaum muda dulu di sini pergi ke Keling, naik sepeda, main badminton di sana, olahraga, dan menyebarkan firman Tuhan. Lalu muncullah di sana GKMI yang menjadi cabangnya GKMI Bangsri. Lalu pada tahun berikutnya kemudian dia didewasakan pada waktunya. Tetapi jujur kita katakan, pertumbuhan gereja-gereja GKMI di PGM 4 khususnya di mana saya ada di dalamnya stagnan. Ya, coba lihat bagaimana kita. Dan kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang kemudian berdiam diri, udahlah itu terserah Ibu Utari, itu urusannya Ibu Utari, itu urusannya penatua dan diaken, saya lipat tangan saja. Cukup datang ibadah kalau sempat. Kalau tidak sempat, ya sudah, tidak apa-apa. Lalu tidak ada aktivitas kita untuk membuat jemaat ini menjadi bertumbuh, menjadi besar, dan memuliakan nama Tuhan. Kita harus bekerja sama semua. Enggak bisa diserahkan pada penatua dan diaken, diserahkan pada gembala jemaat. Enggak cukup. Saudara, saya sering pakai istilah ini atau ilustrasi ini, 5 jari ini kalau dia bicara pribadi-pribadi, hebat semuanya. Jempol dipakai untuk mengatakan yang baik. Bagaimana majelismu sekarang? Orang ngerti, ndak usah ngomong, baik. Bagaimana suamimu? Bagaimana anak-anakmu? Semua yang baik ada pada jempol. Ini jari telunjuk ini pemerintah. Dia mengatakan begini, diam semua. Ya, kalau ibu-ibu bilang sama anaknya, nggak usah ngomong, nggak usah teriak-teriak, gini saja sudah ngerti. Demikian juga jari tengah ini karena dia yang paling tinggi, lebih dekat menjangkau Tuhan katanya. Yang jari manis ini tempat cincin, bendahara. Jari kelingking ini resik-resik, ya, membersihkan. Tetapi apa yang bisa dikerjakan kalau ini berdiri sendiri-sendiri? Saudara di sini ada, tidak bisa dikerjakan. Tidak ada yang bisa diangkat. Tetapi kalau 5 jari ini bersatu, masing-masing punya perbedaan. Demikian juga jemaat. Punya perbedaan kita semua. Cara duduk Bapak Ibu saja saya lihat dari sini beda-beda semua. Tetapi dalam keperbedaan itu kita bersatu, ada banyak yang bisa kita kerjakan. Ada banyak yang bisa kita pindahkan. Ada banyak yang bisa kita lakukan. Tetapi itu tidak terjadi karena banyak jemaat terlalap, terlena dalam hidup. Baru kaget kalau sudah mendekati hari di mana dipanggil Tuhan, baru kaget. Iya, kalau langsung dipanggil. Saya mau mengajak jemaat di GKM Bangsri ini, ayo bangkit. Ayo bangkit. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Termasuk memberikan persembahan. Saudara, kalau menghirup udara segar ini dan Tuhan minta bayar,
1 menit 1.000 rupiah. Kita kan tidak bisa ngirit-ngirit. Sedot, tahan berapa menit kita untuk tidak menarik lagi? Paling 30 detik. Tapi kalau Tuhan bilang bayar 1.000 rupiah sekali hirup, saudara, saya hitung yang harus kita bayar 1 bulan per orang untuk udara saja 43.320.000 satu orang. Lah kalau suami istri 86.640.000. Kalau 2 anak papat wis pirang atus juta. Tapi Tuhan mengatakan, aku tahu kemampuanmu, gratis anakku, hirup po sak sukamu, gratis. Saudara, pernahkah kita menyadari akan hal itu dalam hidup? Banyak kita terlena. Oksigen itu baru begitu penting bagi kita ketika masa-masa pandemi. Wah, oksigen itu begitu penting sekali. Dan kalau sekarang sudah bebas pandemi, wah, kita bisa menghirup sesuka hati. Jadi ada banyak hal dalam hidup kita, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang membuat kita terlena. Oleh karena itu saya mau mengingatkan kita semua dari pujian tadi, unang terlalap ho, jangan terlena. Berilah yang terbaik untuk Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mau berhutang padamu. Enggak pernah mau berhutang. Saya pernah bersaksi, saya janji tok sama istri, mau memberikan sesuatu kepada orang lain. Tuhan sudah berikan berkat. Melebihi apa yang mau kita beri. Tuhan tidak pernah mau berhutang pada kita. Ketika kita mau memberi dengan ikhlas. Saudara, saya membaca di sini laporan kas gereja kita defisit. Ini tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab jemaat. Ayo ambil bagian. Tidak usah hitung-hitungan sama Tuhan, karena kalau Tuhan mau beri hitungan, kalah kita. Nah, coba tadi berapa? 86 juta. Lalu Tuhan bilang, bayar saiki. Sumihar Tambunan, bayar saiki. Kalau orang bayar, tak stop udara untuk dirimu. Apa orang karang kabut kita? Nah, saudara, diberkati Tuhan. Berilah yang terbaik untuk Tuhan. Ada kuasa diberikan pada kita. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, Kristus dan kuasa. Kuasa adalah suatu kekuatan yang memiliki otoritas atau kemampuan untuk melakukan sesuatu sehingga dapat mengendalikan atau mempengaruhi keadaan orang lain atau lingkungan sekitar. Nah, itu kuasa. Kuasa itu diberikan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat. Ada majelis jemaat, ada penatua, ada diaken, ada gembala jemaat. Diberikan kuasa kepada dia untuk mempengaruhi jemaat. Tetapi kuasa itu juga bisa dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri. Bukan itu yang dimaksudkan Tuhan. Tuhan memberikan kuasa supaya setiap kita yang diberikan kuasa menggunakan kekuasaan itu untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Baik penatua diaken diberikan kuasa, gembala jemaat diberikan kuasa. Gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kristus adalah Allah dalam diri Yesus yang mengasihi manusia dan yang menyediakan dirinya menggantikan manusia menanggung penghukuman karena dosa. Dengan demikian setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh pengampunan dosa, pembebasan dari penghukuman, dan hidup yang kekal. Itu kita miliki
Hanya kita yang memiliki di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada. Karena dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tercatat di Alkitab. Di kitab-kitab yang lain, dari agama-agama yang lain, tidak ada dengan tegas menyatakan seperti itu. Hanya di dalam Injil. Jadi kita adalah orang-orang yang berbahagia. Saudara dibebaskan dari penghukuman. Saudara dibebaskan dari penghukuman karena dosa. Saudara mendapatkan pengampunan. Dan saudara menerima hidup yang kekal. Saudara, kalau kita bicara tentang dosa, tidak ada kita yang sempurna. Satu kali saya pernah sampaikan juga di jemaat. Ada guru sekolah minggu yang memberikan tugas kepada anak-anak. Tuliskanlah 5 hal yang baik yang kau lakukan seminggu yang lalu. Lama sekali anak-anak itu menulisnya. Apa ya? Sulit mereka menuliskannya. Tapi ketika yang kedua, tuliskanlah 5 hal yang tidak baik yang engkau lakukan dalam minggu ini. Begitu cepat menulisnya. Ngapusi, melawan orang tua. Banyak hal yang tidak baik. Malah ada anak mengatakan, bolehkah lebih dari 5? Tidak ada yang jawab. Ketika hal yang baik, bolehkah lebih dari 5? Tidak ada. Itu menunjukkan bahwa perbuatan yang jahat, yang salah ada dalam hidup kita. Karena Alkitab juga berkata, tidak hanya perbuatan yang salah melanggar firman Tuhan itu yang menjadi dosa. Tetapi kita tahu yang baik, tidak melakukan, itu pun dosa. Nah saudara, coba, kita tahu yang baik, tetapi tidak melakukannya, itu pun dosa. Nah siapa di antara kita yang tidak berdosa? Kita adalah orang-orang yang harusnya dihukum karena dosa. Tetapi Kristus telah menggantikan Bapak Ibu, anak-anak muda kekasih Tuhan dan saya menanggung dosa, menanggung penghukuman karena dosa. Jadi kita adalah orang-orang berbahagia. Nah, dari bagian firman Tuhan yang kita mau baca hari ini, di dalam Efesus pasal 1 ayat 15 dan 17 dikatakan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Orang Kristen di Efesus, buah dari pelayanan Paulus, Aquila, Priscilla, dan Apolos. Buah pelayanan. Jadi mari kita sekarang ini, bagaimana kita memberikan buah pelayanan? Apa yang mau kau berikan? Bagaimana kita mewujudkan buah pelayanan? Paulus, Aquila, Priscilla, dan Apolos mengajarkan tentang siapa Allah itu yang sangat berbeda dengan patung berhala perempuan Artemis. Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, Allah yang maha tinggi. Pengajaran ini diimani oleh orang-orang Efesus. Mereka mewujudkan pengajaran itu dalam hidup sehari-hari. Meninggalkan penyembahan berhala,
patung berhala Artemis. Itulah sebabnya dikatakan tadi, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Jadi mereka mewujudkan firman itu dalam hidupnya. Paulus tidak berhenti mengucap syukur, melihat pertumbuhan dan kehidupan orang Kristen di Efesus. Paulus terus mendoakan agar orang-orang Kristen di Efesus terus memiliki pengenalan yang benar terhadap Tuhan Allah, agar mereka kuat dan tahan uji menghadapi berbagai hal, termasuk penganiayaan. Jadi pengenalan akan Kristus yang benar itu akan menolong kita untuk mampu menghadapi realitas hidup, tantangan hidup, sampai pada penganiayaan. Karena kita memiliki pengenalan yang benar. Itu yang pertama. Bagaimana kita memiliki pengenalan yang benar sehingga kita bertumbuh, berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Miliki persekutuan yang indah dengan Tuhan secara rutin, membaca firman Tuhan, secara rutin ikut ambil bagian dalam persekutuan, pembinaan di gereja ini, supaya kita semakin mengenal Tuhan sebagai Allah yang benar, mengenal kebenaran, sehingga itu akan menolong kita untuk berbuah, bertumbuh, dan menjadi berkat. Tetapi kalau tidak, kita hanya sekedarnya saja datang kalau di hari Minggu saja menerima firman. Hari-hari lain kita sibuk dengan diri kita sendiri. Di rumah Anda ada kesempatan. Bagaimana kita bisa memiliki pengenalan yang benar tentang Kristus. Lalu dilanjutkan dalam ayat 18 dan 20 sampai 20, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Pengenalan yang benar akan Kristus membawa perubahan dalam hidup orang-orang Kristen di Efesus. Mereka bermetamorfosis. Jadi pengenalan itu akan mendorong kita supaya kita bermetamorfosis. Baik di keluarga, yang utama memang di keluarga dulu. Bermetamorfosis di tengah keluarga. Anak-anak menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dan menunjukkan kasih kepada Tuhan itu di tengah-tengah keluarganya. Baru berimbas keluar. Tuhan tidak mau kita hebat di luar, tetapi di rumah tidak hebat dalam iman. Hebatlah dalam keluarga, lalu berimbas keluar. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Efesus. Karena pengenalan akan Allah yang benar mengubah hidup mereka menjadi hidup yang diperkenan Tuhan. Ayat 21 dikatakan, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ditegaskan dalam iman bahwa kuasa Kristus itu jauh lebih tinggi dari kuasa-kuasa pemerintah kerajaan. Pengakuan ini, saudaraku yang kasih Tuhan, menjadikan orang Kristen di Efesus kuat menghadapi tantangan apapun. Sebab mereka memiliki pengenalan yang mendalam, berakar di dalam Kristus. Dan mereka mengimani bahwa kuasa Kristus lebih tinggi dari kuasa-kuasa pemerintah.
Kita lihat dalam kisah kehidupan Sadra, Mesa, dan Abednego. Ya, saya senang membacakan ayat ini. Dikatakan Daniel pasal 3 ayat 16. Lalu Sadra, Mesa, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ketegasan Sadra, Mesa, dan Abednego karena mereka memiliki pemahaman yang benar bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang maha tinggi. Kemudian yang terakhir ayat 22 dan 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ungkapan Kristus sebagai kepala atas segala sesuatu bagi jemaat menekankan bahwa Yesus adalah kepala atas segala sesuatu bagi jemaat, memberikan otoritas dan arahan, dan jemaat mematuhinya. Nah ini, jadi kata kuncinya itu tunduk dan mematuhi ajarannya. Jadi bagaimana kita menjadi anggota jemaat di GKM Bangsri, menjadi anggota jemaat yang tunduk pada Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Sudah cukup banyak ajaran-ajaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, yang kita terima, kita gumuli. Tinggal bagaimana kita memiliki ketundukan kepada Tuhan. Ketundukan kepada Tuhan itu berarti kita mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Mulailah hari ini dan Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga firman-Mu, uraian firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat mendorong kami semua untuk tunduk pada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah kami boleh berperan serta menjadi murid-murid Tuhan yang mengasihi Tuhan dan yang melakukan apa yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami tidak terlena dalam hidup, supaya kami dapat menggunakan apa yang Tuhan beri kepada kami untuk melanjutkan mengokohkan pekerjaan Tuhan, sehingga setiap kami boleh menjadi berkat. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kami, menolong kami, memampukan kami untuk menyatakan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau ya Allah. Kami menerima sabda-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan. Tuhan telah kita terima, telah sampai di dalam hati kita. Bila firman Tuhan boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Untuk yang bertugas untuk bisa maju ke depan untuk mengedarkan kantong kolektor. Ayat 29a.
Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan berdoa untuk persembahan. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, jika pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami. Kami boleh beribadah bersama, kami boleh memuliakan Tuhan, dan kami boleh mendengarkan sebagian berkat firman Tuhan. Bila firman-Mu boleh kami terima dan boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami melalui pekerjaan kami, berkat yang Tuhan sediakan, boleh kami kembalikan kepada Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di tempat ini, boleh menjadi kelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini. Diberkatilah tangan-tangan yang memberikan persembahan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sambil kantong kolektor diedarkan, kita akan angkat satu pujian, begitu besar kasih Allah pada kita. Kita nyanyikan dengan bertepuk tangan dengan
kita akan bersama-sama mendukung dalam doa syafaat kita yang akan disampaikan oleh Bapak Dimas untuk mempersiapkan doa-doa yang akan kita naikkan. Kita akan angkat satu pujian. Jaminan mulia.
Hanya karena anugerah-Mu ya Bapa, kami ada sebagaimana kami ada saat ini dengan berbagai pergumulan hidup kami. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk visi misi gereja kami. Kami menyerahkan misi bersama kami di tahun pertama, keluarga yang memiliki dasar iman yang kokoh dalam pengenalan kepada Allah, dengan berbagai macam kegiatan dan program yang sudah dipersiapkan. Mampukan kami sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis, sebagai pengurus komisi kategorial, sebagai para aktivis dan juga seluruh jemaat GKMI Bangsri, bersama-sama sehati sepikir dalam satu ikatan keluarga. Keluarga yang memiliki dasar iman yang kokoh dalam pengenalan kepada Allah. Berkati kami Tuhan, berkati keluarga kami. Kami berdoa untuk kegerakan misi di GGKMI di seluruh Indonesia, lembaga PIPKA, dan juga di gereja kami dengan berbagai rencana kegiatan dalam program misi ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan terus mendukung dan menguatkan kami. Kami rindu ya Tuhan untuk terus terlahir jiwa-jiwa yang diselamatkan bagi Tuhan, melalui cara Tuhan sendiri memakai kami sebagai jemaat-jemaat di GKMI Bangsri ini. Kami juga berdoa untuk Yayasan Ester Bangsri, bagi PAUD dan TK Ester Bangsri, bagi pendidik dan anak didik. Ada berbagai macam pergumulan, baik itu pergumulan keuangan dan juga pergumulan yang dihadapi. Kami punya Tuhan Yesus, kami punya Allah yang kaya dengan berbagai macam, akan dipersiapkan, disediakan dengan berbagai macam cara, lewat jemaat, lewat orang-orang yang akan terus mendukung bagi pekerjaan dan pelayanan PAUD maupun TK Ester ini. Kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang terus bersama-sama dengan seluruh pengurus yayasan, seluruh pendidik dan tenaga, seluruh keluarga besar yang tergabung dalam Yayasan Ester Bangsri, seluruh jemaat GKMI Bangsri. Kami punya tanggung jawab bersama untuk terus tumbuh dan berkembang TK dan kelompok bermain Ester Bangsri ini ya Tuhan. Bapa, saat ini bersama-sama kami juga berdoa untuk jemaat GKMI Bangsri yang lanjut usia. Kami memiliki orang-orang tua kami yang penuh dengan semangat pelayanan, tapi karena usia dan keadaan tubuh yang melemah, mereka tidak bisa bersama-sama dengan kami dalam ruangan ibadah ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami ini ya Bapa. Kuatkan dan teguhkan mereka. Berikanlah kesehatan dan kekuatan, damai dan sukacita bersama keluarga. Iman yang terus kokoh bersama Tuhan.
doa-doa kami terus menjadi penghubung antara kami dan para orang tua kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, jemaat GKMI Bangsri yang dalam keadaan sakit. Kuatkan dan teguhkanlah iman mereka ya Tuhan. Bersama-sama kami berdoa, kami percaya bahwa mujizat Tuhan terus terjadi dalam hidup ini. Sembuhkan, pulihkan ya Tuhan. Kami berdoa, kami memohon kehendak Tuhan yang terjadi. Bapa, kami juga berdoa untuk pelayanan kami sepanjang minggu ini. Berkati setiap pribadi yang dipersiapkan untuk melayani. Persiapkan kami untuk dapat aktif dalam kegiatan-kegiatan kami dalam pekan ini. Biarlah di dalamnya kami semakin dikuatkan dalam iman dan persaudaraan di dalam Tuhan, dan juga untuk tumbuh dan berkembangnya iman kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami memasuki tahun politik, terutama tahun 2024, pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan anggota parlemen. Tuhan, kami percaya bahwa bangsa Indonesia tercinta ini bangsa yang akan terus diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan keamanannya. Kami serahkan seluruh pemimpin-pemimpin bangsa dari pusat hingga ke daerah-daerah. Berkati mereka dengan hikmat kepemimpinan. Mampukan seluruh aparat keamanan untuk dapat mengawali, menuntun, membimbing seluruh rangkaian proses hingga akhirnya sukses pemilu yang damai. Persatukan kami, seluruh warga bangsa ini dengan berbagai macam perbedaan. Persatukan kami pemimpin-pemimpin agama untuk terus berjalan bersama. Damailah Indonesia kami. Kami menyerahkan pergumulan kami, pergumulan bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang terus menjadi pemimpin dan pengendali seluruh kehidupan kami ini. Inilah doa-doa dan pergumulan kami ya Bapa. Dari tempat duduk kami masing-masing, kami pribadi lepas pribadi berdoa bagi pergumulan kami. Tuhan, kabulkanlah kehendak-Mu yang terjadi, dan itulah yang terbaik bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita pulang dan menerima berkat rasuli, kita akan menerima komitmen pemuridan dan berkat rasuli. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Kita lanjutkan dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu kami boleh merayakan iman kami dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Kiranya semua berkat rohani yang kami terima dalam ibadah ini menjadi rema dalam hidup kami, bertumbuh, berbuah, dan berdampak untuk kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam kesempatan ini juga kami mengucap syukur untuk hamba-Mu Bapak Suliono dan Saudari Devia Merari yang berulang tahun dalam minggu ini. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan mereka, berikan pada mereka kekuatan, kesehatan, anugerah yang dari Allah. Berikan pada mereka kesempatan untuk lebih memuliakan nama Tuhan dalam perjalanan hidup, tahun kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan kedua saudara kami ini di dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Sekarang kami akan melanjutkan perjalanan kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati kami. Arahkanlah hatimu kepada Allah, tadahkanlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam hidupmu dan keluargamu, dalam pekerjaan dan pelayananmu, dalam studi dan pergaulanmu. Mulai saat ini dan di sepanjang perjalanan kehidupanmu, berkat ini tercurah bagimu dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.